Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Al-Quds, di tengah dunia Islam yang terpecah dan lemah, lahirlah seorang anak bernama Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Dari sinilah perjalanan seorang pembebas dimulai. Tidak ada yang menyangka bahwa anak pendiam itu kelak akan menjadi pemimpin besar yang mengguncang dunia. Saat kecil, Salahuddin bukan anak yang haus perang. Ia lebih suka belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu agama. Gurunya sering melihatnya duduk tenang di masjid, mendengarkan pelajaran dengan penuh perhatian. Namun keadaan umat Islam saat itu sangat menyedihkan. Wilayah-wilayah Islam saling bertikai. Sementara itu, tentara salib dari Eropa berhasil merebut Yerusalem, kota suci umat Islam. Banyak kaum muslimin dibunuh. Tangisan dan penderitaan terdengar di mana-mana. Salahuddin tumbuh menyaksikan semua itu. Jalan menuju kepemimpinan. Ketika dewasa, aku mengikuti pamanku. Salahuddin, bersamaku kita akan lindungi Mesir. Mereka pergi bersama pasukan muslim untuk melindungi negeri itu dari ancaman musuh. Salahuddin dikenal berbeda dari prajurit lain. Ia tidak sombong. Ia tidak suka kemewahan. Ia rajin salat malam dan sering menangis ketika membaca Al-Quran. Salahuddin dikenal berbeda dari prajurit lain. Ia tidak sombong. Ia tidak suka kemewahan. Ia rajin salat malam dan sering menangis ketika membaca Al-Quran. Setelah pamannya wafat, Salahuddin diangkat menjadi pemimpin Mesir. Banyak orang meragukannya karena usianya masih muda. Namun perlahan, ia menunjukkan kecerdasannya. Ia mulai menyatukan kaum muslimin yang sebelumnya terpecah. Persatuan adalah kunci. Mustahil menang melawan musuh jika umat Islam terus saling bermusuhan. Dengan kesabaran dan strategi, Mesir, Suriah, dan wilayah sekitarnya akhirnya bersatu di bawah kepemimpinannya. Tahun 1008 menjadi titik perubahan besar. Pasukan salib bergerak dengan kekuatan besar. Salahuddin mengumpulkan tentaranya di dekat Bukit Hatin. Malam sebelum perang, banyak pasukan muslim takut. Kita takut ya Allah. Malam sebelum perang, banyak pasukan muslim takut. Kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena pertolongan Allah. Keesokan harinya perang dahsyat terjadi. Matahari sangat panas. Pasukan salib kehausan, sementara pasukan Salahuddin telah menguasai sumber air. Dengan strategi cerdas, pasukan salib akhirnya kalah telak. Kemenangan itu membuka jalan menuju Yerusalem. Pembebasan Yerusalem. Saat pasukan muslim memasuki kota suci Al-Quds, penduduk ketakutan. Mereka datang, apa yang akan terjadi pada kita? Mereka mengira Salahuddin akan membalas dendam seperti tentara salib dulu yang membantai kaum muslim. Namun yang terjadi justru berbeda. Aku melarang pembunuhan, lindungi wanita dan anak-anak. Terima kasih banyak penduduk Kristen dibiarkan pergi dengan aman. Kami belum pernah melihat penakluk sebaik ini. Hari itu, setelah puluhan tahun, adzan kembali berkumandang di Yerusalem. Banyak kaum muslimin menangis haru ketika mendengar suara adzan di Masjid Al-Aqsa. Richard the Lionheart, lawan yang kuat dan terhormat. Salahuddin, aku menghormati beranianmu. Aku jatuh sakit. Biar tabibku yang merawatmu. Izinkan saya memeriksa raja. Terima kasih musuh yang mulia. Ketika mendengar hal itu, Salahuddin mengirim dokter pribadinya dan buah-buahan segar untuk sang musuh. Begitulah laknya, kuat di medan perang tapi lembut dalam hati. Baik, Sultan. Setelah bertahun-tahun berjihad dan memimpin umat, Salahuddin jatuh sakit. Tahun membuat orang Pito Pantik Kidam kejut. Harta peninggalannya sangat sedikit. Hampir semua hartanya telah ia sedekahkan untuk rakyat, tentara, dan perjuangan Islam. Ia menaklukkan banyak negeri, tetapi tidak menumpuk dunia di hatinya.